Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman dan sahabat-sahabat semua, insyaallah hari ini kita akan berbagi kisah lagi. Berbagi kisah yang mudah-mudahan kisah ini akan bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua, dan tentunya akan menjadi inspirasi untuk saya dan keluarga saya sendiri. Judul kisah yang akan saya bawakan pada hari ini adalah Negeri yang subur mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang baik. Di suatu negeri ada hakim dan pemimpin yang bernama Nuh bin Maryam. Hakim dan pemimpin ini terkenal dengan pemimpin dan hakim yang kaya raya dan juga berkecukupan. Selain kaya raya dan berkecukupan, Nuh bin Maryam ini juga memiliki seorang putri yang cantik dan juga sempurna. Akibat dari kecantikan dan kesempurnaan dari putrinya ini, banyak dari pemimpin-pemimpin yang kaya raya ingin meminangnya. Namun, karena saking banyak yang datang ingin meminang putri dari Nuh bin Maryam ini, beliau bingung akan memilih yang mana akan menikahkan kepada siapa putrinya ini. Akhirnya Nuh bin Maryam belum menikahkan putrinya kepada siapapun. Dan dia berkata, seandainya putriku ini kunikahkan dengan si Fulan, maka si Fulan akan marah. Karena saking banyaknya yang datang dan meminang putrinya ini. Nuh bin Maryam ini memiliki seorang budak atau hamba sahaya yang bernama Mubarak. Hamba sahayanya ini terkenal rajin beribadah, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuh bin Maryam ini memiliki kebun yang luas sekali. Pepohonannya banyak, buah-buahannya lebat, penghasilannya juga lumayan, sangat menguntungkan sekali perkebunan yang dimiliki oleh Nuh bin Maryam ini. Nah, Nuh bin Maryam ini memerintahkan atau mengatakan kepada budaknya Mubarak, "Wahai Mubarak, aku serahkan kebunku ini untuk engkau urus." Jadi Mubarak diserahkan kebun yang luas tadi oleh hakim dan penguasa Nuh bin Maryam ini untuk diurus kebun-kebun tersebut. Akhirnya Mubarak mengurus kebun tersebut sampai 2 bulan. Setelah waktu 2 bulan, Nuh bin Maryam datang kembali ke kebun tersebut dan berkata kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, tolong engkau ambilkan untukku anggur." Kemudian Mubarak membawakan anggur untuk tuannya, untuk Nuh bin Maryam, sesuai permintaan Nuh bin Maryam tersebut. Ketika Nuh bin Maryam mencicipi anggur yang diberikan oleh Mubarak, Nuh bin Maryam merasakan anggur ini asam. Kemudian Nuh bin Maryam berkata kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, ambilkan untukku setangkai anggur lagi." Kemudian Mubarak kembali mengambil setangkai lagi dan memberikannya kepada tuannya. Ketika dicicipin lagi, ternyata anggur tersebut sama, asam juga. Kemudian Nuh bin Maryam berkata kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, semua anggur yang kau berikan kepadaku asam. Bagaimana mungkin bisa engkau sudah 2 bulan bekerja di sini, sudah 2 bulan engkau mengurus kebun ini, tetapi untuk memilih anggur saja engkau tidak bisa. Engkau memberikan anggur yang asam kepadaku. Aku memberikan engkau anggur yang asam karena aku tidak tahu mana anggur yang manis dan mana anggur yang asam, wahai tuanku." Subhanallah. Nuh bin Maryam terkejut mendengar jawaban Mubarak. "Bagaimana mungkin engkau tidak bisa membedakan anggur yang manis dan yang asam, wahai Mubarak? Sedangkan engkau sudah 2 bulan di sini. Sedangkan engkau sudah 2 bulan ku perintah untuk menjaga kebunku ini." Lalu Mubarak menjawab, "Karena aku tidak pernah mencicipi apa yang ada di kebunmu ini, wahai tuanku. Aku tidak pernah mencicipi anggurmu, wahai tuanku. Engkau hanya memerintahkanku untuk menjaganya. Dan engkau tidak pernah memerintahkanku
untuk memakannya atau mencicipinya. Maka aku tidak ingin mengkhianati perintahmu itu. Nuh bin Maryam kagum dengan jawaban hamba sahayanya Mubarak. Kemudian ia mengatakan kepada Mubarak, "Wahai hamba sahayaku, aku kagum dengan sikapmu. Maka saat ini aku minta engkau melakukan perintahku." Kemudian Mubarak menjawab, "Aku hanya mentaati Allah, kemudian kepadamu." "Wahai Mubarak, aku ingin minta pendapat kepadamu. Saat ini anak gadisku, anak perempuanku, sudah banyak yang datang untuk meminangnya. Sudah banyak pembesar-pembesar, sudah banyak penguasa-penguasa yang datang untuk meminang anak perempuanku, wahai Mubarak. Namun, tidak ada satupun yang menurutku layak dan cocok untuk anak perempuanku, wahai Mubarak. Aku minta pendapat kepadamu. Apa pendapatmu, wahai Mubarak?" Kemudian Mubarak menjawab, "Ketahuilah bahwa, wahai tuanku, bahwa pada zaman jahiliyah mereka mengutamakan nasab, mengutamakan kemuliaan. Kemudian kaum Yahudi dan Nasrani mereka mengutamakan kecantikan. Kemudian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengutamakan agama dan ketakwaannya. Dan pada masa saat ini, pada masa kita saat ini, mereka mengutamakan harta. Maka silahkan engkau pilih, wahai tuanku, di antara 4 perkara ini." Kemudian Nuh bin Maryam berkata kepada Mubarak, "Aku memilih agama dan ketakwaan. Maka aku ingin engkau untuk menikahi anakku, wahai Mubarak." Kemudian Mubarak menjawab, "Bagaimana mungkin, wahai tuanku? Aku adalah hamba sahayamu. Aku dibeli dari hartamu. Kemudian bagaimana mungkin aku bisa menikahi putrimu, menikahi anak perempuanmu, wahai tuanku?" Nuh bin Maryam menjawab, "Aku sudah melihat ketaatanmu. Aku sudah memberikan amanah kepadamu dan engkau menjaga amanah itu dengan baik, wahai Mubarak. Maka aku ingin saat ini kita pulang ke rumah dan menyelesaikan masalah ini di rumah." Sesampainya di rumah, Nuh bin Maryam bertemu dengan istrinya. Kemudian menyampaikan, "Wahai istriku, ini hamba sahaya adalah orang baik. Hamba sahaya ini orang beriman dan orang yang bertakwa. Orang hamba sahaya ini, dia sudah menjaga amanahku dengan baik. Aku ingin menikahkan dia dengan anak kita. Apa pendapatmu, wahai istriku?" Istri Nuh bin Maryam menjawab, "Ini adalah keputusanmu, wahai suamiku. Namun sebelum keputusan ini benar-benar kita ambil, izinkan aku untuk menyampaikan kepada putri kita. Nanti setelah ada jawabannya, aku akan kembali kepadamu." Kemudian istri bin Nuh menemui putrinya dan berkata, "Wahai anakku, ayahmu ingin menikahkanmu dengan hamba sahayanya. Hamba sahaya yang beriman dan bertakwa. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Anak perempuan dari Nuh bin Maryam ini menjawab, "Aku akan mentaati apapun keputusan yang diambil oleh orang tuaku. Aku akan mentaati segala kebaikan yang akan diambil oleh kedua orang tuaku. Aku tidak ingin mendurhakai atau menjadi durhaka terhadap kedua orang tuaku." Maka setelah menjawab itu, istri Nuh bin Maryam kembali kepada suaminya dan berkata, "Anak kita menyetujuinya." Kemudian Nuh bin Maryam menikahkan anaknya dengan Mubarak. Setelah menikah dengan putri Nuh bin Maryam, maka Mubarak diberikan semua harta yang dipunyai oleh Nuh bin Maryam. Jadi semua harta yang dimiliki oleh Nuh bin Maryam diwariskan kepada Mubarak dan istrinya. Inilah pernikahan yang insya Allah berkah tentunya. Dan dari pernikahan tersebut juga lahir seseorang yang nantinya menjadi ulama besar. Nama beliau adalah Abdullah bin Al-Mubarak, ulama hadis, ulama yang berilmu tinggi, dan juga ulama yang zuhud. Teman-teman, sahabatku semuanya, jodoh itu
keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yakin, ketika kita memperbaiki diri, ketika kita juga mempersiapkan diri kita dengan baik, maka yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan inspirasi, dan mohon doakan semoga kami semua istiqomah untuk selalu menebarkan kebaikan. Cukup sekian dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.